warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara tim promotor, tim pembahas, serta hadirin yang saya hormati, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang terbuka promosi doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran berkenan dengan sidang promosi doktor atas nama Retno Martanti Endah Lestari dengan ini resmi dibuka. Sebelum sidang dilanjutkan, saya persilahkan kepada Saudara Sekretaris untuk menyampaikan tata tertib sidang. Terima kasih, pimpinan sidang. Tata tertib acara sidang promosi doktor pasca sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. 1. Hadirin wajib mengikuti seluruh rangkaian acara sidang sampai selesai dengan menjaga ketertiban dan kelancaran seluruh acara. 2. Selama sidang berlangsung, hadirin tidak diperkenankan keluar ruangan sidang. 3. Selama sidang berlangsung, hadirin tidak diperkenankan menerima atau melakukan panggilan telepon genggam. 4. Pada kondisi yang benar-benar darurat, telepon genggam dapat menerima pesan singkat, SMS, tetapi dalam posisi non-dering tidak aktif atau silent. 5. Apabila ada di antara hadirin yang memperkirakan tidak dapat mengikuti acara sidang ini dengan baik, mohon dapat meninggalkan ruangan sidang. Demikian tata tertib acara sidang promosi doktor pasca sarjana. Terima kasih, Ketua. Baik, terima kasih. Mohon petugas mempersilahkan Promovendus untuk memasuki ruang sidang. Baik. Saya persilahkan Ketua Tim Promotor untuk menyampaikan pernyataan pendahuluan berkenaan dengan kesiapan Promovendus untuk menyampaikan disertasinya dan mempertahankannya di hadapan sidang hari ini. Silakan, Pak. Masih di mute ya? Di unmute, Prof. Wahyudin. Ya. Ya, ada. Silakan, Pak. Ya, ada ya. Terima kasih, Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang. Ada gangguan? Lancar, silakan, Prof. Pimpinan sidang, tim pembahas, dan representasi guru besar Universitas Padjadjaran yang kami hormati, kami tim promotor Saudara Retno Martanti Endah yang terdiri dari Profesor Dr. Muhammad Wahyudin Zarkasi, SE, CA, CPA, Dr. Haja Ida Farida, SE, MM, AKCA sebagai anggota. Terlebih dahulu kami akan menyampaikan pesan kami pada Saudara Promovendus. Saudara Promovendus, sebentar lagi Saudara akan mempertahankan disertasi yang telah Saudara kerjakan. Menurut kami, Saudara sudah siap mempertahankan disertasi ini. Mengingat Saudara telah menempuh dengan baik seluruh proses atau tahapan yang terdiri dari seminar usulan riset, seminar hasil riset, publikasi jurnal internasional, penelaahan naskah disertasi, dan sidang promosi doktor. Kami berharap Saudara terlebih dahulu dapat mempresentasikan disertasi ini dengan baik kepada sidang yang terhormat dan kepada hadirin para tamu undangan secara online. Presentasi ini sebagai pertanggungjawaban akademik Saudara Promovendus dari kami sebagai tim promotor. Kami juga berharap Saudara dapat mempertahankan disertasi ini dengan baik sebagai karya ilmiah yang dapat Saudara banggakan dan pertanggungjawabkan secara keilmuan dan guna laksana pada kehidupan di kemudian hari. Pimpinan sidang dan anggota sidang promosi yang terhormat, selanjutnya kami serahkan Saudara Promovendus kepada sidang terbuka Senat Universitas Padjadjaran berkenaan dengan promosi doktor untuk diuji.
kami akan menerima segala keputusan dalam sidang yang terhormat ini, agar performa akademik Promovendus serta atas performa akademik Promovendus serta kelayakan Promovendus mendapat gelar akademik di Universitas Padjadjaran ini. Terima kasih. Terima kasih. Saudara Promovendus, tim promotor telah menyampaikan kepada sidang promosi doktor bahwa saudara telah siap untuk mempresentasikan disertasi dan mempertahankannya di hadapan sidang ini. Saya persilahkan Promovendus menyampaikan ringkasan disertasinya. Saya berharap saudara menyampaikannya secara ringkas dan jelas dalam waktu tidak lebih dari 10 menit. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ucapan terima kasih Promovendus sampaikan kepada Bapak Pimpinan Sidang yang telah berkenan memberikan waktu kepada Promovendus untuk memaparkan secara ringkas hasil penelitian disertasi di hadapan sidang yang terhormat. Bapak Profesor Yudi Aziz, SSI SE, SOS, MT, PhD selaku pimpinan sidang, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Wahyudin Zarkasi, MSI, AKCPA selaku Ketua Tim Promotor, Bapak Almarhum Profesor Dr. Edi Mulyadi Supardi, AKMM CPRA, CA selaku anggota promotor, Ibu Dr. Haja Ida Farida, SMSC AKCA selaku anggota promotor, Ibu Profesor Dr. Sri Mulyadi, AKCA selaku oponen ahli, Ibu Profesor Dr. Haja Widwin Wijadiati, SEMS AKCA selaku oponen ahli, Bapak Dr. Hari Suharman, SEMA AKCSS selaku oponen ahli, Ibu Profesor Dr. Hajah Nunui Nur Afiah, SEMS AKCA selaku representasi guru besar, hadirin dan tamu undangan sidang yang terhormat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat karunia-Nya. Meskipun dalam kondisi keprihatinan karena pandemi COVID-19 yang telah melanda di negara kita dan di dunia, Promovendus diberi kesempatan, alhamdulillah, untuk memaparkan disertasi di hadapan sidang yang terhormat dengan judul Pengaruh Implikasi Kebijakan Akuntansi Aset Biologis, Praktek Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan, serta dampaknya terhadap manajemen pajak. Survei dilakukan pada perusahaan sektor agriculture di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh implikasi kebijakan akuntansi aset biologis, praktek good corporate governance, dan ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak melalui kinerja keuangan. Juga untuk merekomendasikan alternatif kebijakan strategis yang menjadi prioritas manajemen pajak bagi perusahaan sektor ini untuk dapat meningkatkan kinerja keuangan berdasarkan pada pendekatan peneliti terdahulu. Penelitian disertasi ini dilakukan pada populasi sektor agriculture dengan subsektor kehutanan dan perkebunan di mana sejumlah 328 perusahaan terdiri atas 240 perusahaan yang tergabung ke dalam Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia dan 88 perusahaan subsektor perkebunan di Bursa Efek Indonesia serta di BUMN. Tahun data yang digunakan adalah 2018. Subsektor agriculture lainnya seperti perikanan dan peternakan tidak termasuk ke dalam objek karena tidak memiliki karakteristik yang sama dengan subsektor perkebunan dan kehutanan. Yang identik yaitu memiliki aset biologis berupa tanaman hidup. Hadirin yang saya hormati dan sidang yang terhormat. Penelitian dari variabel yang dianalisis merujuk peneliti sebelumnya, diantaranya Dwi Martani 2013, Gonzalez Lopez, Fung, Ombo, Hoyeke, Odalo, Nguyen, dan masih banyak lagi. Teknik analisis data menggunakan SEM-LISREL dan Analytical Hierarchy Process, di mana SEM-LISREL untuk melakukan pengujian 10 hipotesis, dan AHP untuk mencari alternatif kebijakan strategik yang menjadi prioritas manajemen pajak bagi perusahaan sektor agriculture agar dapat meningkatkan kinerja keuangannya. Hadirin sidang yang terhormat, hasil analisis yang bisa Promovendus sampaikan adalah kesimpulan yang pertama, implikasi kebijakan akuntansi aset biologis berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan sebesar 2,7.
Hasil ini selaras dengan penelitian Bahri dan Hardiani Hairil 2014, bahwa adanya perubahan metode penilaian aset biologis dari historical cost menggunakan fair value akan mempengaruhi penyajian laporan keuangan, dan karena nilai wajar yang ditampilkan dalam laporan dapat mencerminkan nilai aset sesuai kondisi sebenarnya. Implikasinya semakin baik perusahaan menerapkan kebijakan ini, maka akan semakin baik pula pencapaian kinerja keuangannya. Tetapi kondisi pada unit analisis saat ini, di Indonesia kebijakan PSAK 69 agriculture baru diterapkan per 1 Januari 2018. Sehingga hal ini menyulitkan para pengguna laporan dan pembuat aturan ini, sehingga harus melakukan reklas. Kesimpulan yang kedua, praktik good corporate governance berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan dengan nilai 5,26. Hasil ini selaras dengan penelitian Lasisi bahwa ditemukan hal positif antara corporate governance dan kinerja keuangan. Semakin baik perusahaan melakukan praktik good corporate governance, maka akan semakin baik pula ketercapaian kinerja keuangan. Jadi, pada unit analisis masih ada yang belum menerapkan CSR. Kesimpulan yang ketiga, ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan sebesar 3,22. Kesimpulan yang keempat, implementasi kebijakan akuntansi aset biologis berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Hal ini selaras dengan penelitian NU 2009. Lalu implikasinya semakin baik implikasi dari kebijakan ini, maka semakin berkurang pula kesempatan untuk manajemen pajak dalam hal penghindaran pajak. Kesimpulan yang kelima yaitu praktek good corporate governance berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen pajak senilai 9,74. Hal ini pun selaras dengan penelitian Anwar, Salihu, Nurmala, dan Obid tahun 2014. Kesimpulan yang keenam, ukuran perusahaan tidak berpengaruh ternyata terhadap manajemen pajak. Hal ini pun selaras dengan penelitian Anantara tahun 2016, Saifuddin dan Yunanda. Lalu kesimpulan yang ketujuh, kinerja keuangan berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen pajak. Hal ini pun selaras dengan Irianto dan Gozali 2017. Kesimpulan ke-8, implikasi kebijakan akuntansi aset biologis berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak melalui kinerja keuangan. Lalu kesimpulan yang ke-9, praktik good corporate governance berpengaruh positif terhadap manajemen pajak melalui kinerja keuangan. Kesimpulan 10, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak melalui kinerja keuangannya. Lalu resume yang Prof. Henus bisa sampaikan kepada hadirin yang terhormat bahwa dengan melalui analytical hierarchy proses, rujukan faktor utama manajemen pajak adalah praktek good corporate governance sesuai dengan Sasin Devaraja 2017 adalah resiko untuk transparansi bahwa pengupahan pajak lebih besar tidak efektif dalam penghindaran pajak. Lalu alternatif strategi untuk manajemen pajak yaitu membangun komunikasi yang baik dan kondusif dengan stakeholder atau pemangku kepentingan yang terlibat di agriculture. Dan hal ini pun sesuai dengan penelitian dari Carson, Grace, dan Masau tahun 2018. Kemudian kesimpulan yang bisa, saran-saran yang bisa Prof. Henus sampaikan bahwa upaya yang perlu dilakukan dalam implementasi akuntansi aset biologis adalah perlu gencar lagi sosialisasi mengenai regulasi baik dari pemerintahan maupun Ikatan Akuntan Indonesia untuk bisa diadop oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki aset biologis yang memiliki sifat bertransformasi biologis. Lalu perlu dilakukan rekonsiliasi antara pusat dan satuan kerja, mohon maaf seperti yang dilakukan oleh perusahaan kehutanan dalam hal ini termasuk diantaranya adalah Perhutani. Perlu dilakukan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kompetensi dari SDM-nya. Lalu saran yang kedua untuk praktik good corporate governance adalah seringnya dilakukan pertemuan-pertemuan baik informal maupun formal dengan manajemen untuk menghindari konflik kepentingan.
Lalu menerapkan punish and reward di dalam manajemen, kemudian kepada karyawan tanpa adanya intervensi dari atasan. Lalu ukuran perusahaan sebaiknya selalu melakukan benchmark. Kinerja keuangan juga sama. Kemudian dalam hal manajemen pajak, perusahaan harus lebih hati-hati dalam melakukan loopholes-nya. Saran pengembangan ilmu pengetahuan, unit analisis dan sampel yang lebih luas, kemudian untuk analytical hierarchy proses, menambah cakupan sektor agriculture, lalu lebih banyak lagi cakupan responden pakar untuk dapat menjawab dan menganalisis analytical hierarchy proses. Demikian pimpinan sidang yang terhormat, paparan yang bisa saya kemukakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya ingin menanyakan kepada tim pembahas, apakah dapat menerima presentasi Saudara Promovendus dan melanjutkan sidang ini? Bisa diterima. Ya, baik, terima kasih. Saudara Promovendus, dengan telah diterimanya presentasi saudara, maka menjadi tugas saudara untuk dapat mempertahankan disertasi ini di hadapan sidang. Selanjutnya, sehubungan dengan sesuatu hal, saya mohon diri dan saya persilahkan kepada Ketua Program Studi Dr. Ilmu Akuntansi selaku Sekretaris Sidang untuk memimpin jalannya sidang. Silakan Pak, dan terima kasih. Terima kasih, pimpinan sidang. Oke. Oke, selanjutnya kami persilakan kepada saudara Prof. Kepada saudara Profesor Dr. Haji Muhammad Wahyudin Jarkasi, SEMSAK selaku tim promotor untuk menguji pertanyaan. Dipersilakan. On the unmute, Prof. Saudara Promovendus, bisa mendengarkan? Bisa, Prof. Oke. Ada 3 pertanyaan, Saudara Promovendus. Pertanyaan 1, Saudara catat. Apa yang Saudara akan lakukan setelah lulus dari program doktor ini? Kedua, urutan pembelajaran itu ya, mulai dari how to know, how to be, how to do. Pertanyaan saya, apa yang akan saudara lakukan dari hasil penelitian yang saudara tekuni selama 3 tahun? Walaupun saya sudah baca dari saran-saran, tapi saudara pribadi, apa yang saudara lakukan? Yang ketiga, saya mau tanya, posisi saudara di mana? Dalam kondisi pandemi begini, operasional pengeluaran orang saya pilih ada 3. Pertama, dari penghasilan dikeluarkan. Itu masih mending ya. Itu level 2. Yang level 1-nya itu dari pendapatan, ada biaya operasional, tapi disisihkan dulu untuk investasi atau tabungan. Yang kedua, plus-plus. Yang ketiga, pengeluaran saudara itu saudara keluarkan berdasarkan estimasi pendapatan yang akan datang, yaitu lewat kredit-kredit. Dan itu yang paling sengsara dalam menghadapi pandemi ini. Karena dia mengharapkannya itu dari apa? Dari pendapatan yang akan datang yang sekarang rontok karena ada pandemi. Kira-kira saudara posisinya di ke-1, kedua, atau di ketiga? Itu saja. Begitu ya, Prof. Baik, terima kasih Bapak Profesor Haji Wahyudin Jarkasi. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Prof. Pertama, setelah lulus. Insya Allah setelah lulus, saya akan melakukan hal-hal yang seperti halnya kebiasaan saya sebelum saya melewati tahapan ini. Artinya, dari hal aktivitas pun, saya akan mencoba untuk lebih membaktikan diri kepada institusi di tempat saya bekerja. Lalu
Yang kedua, urutan pertanyaan Prof adalah apa yang bisa saya lakukan terkait dengan hasil dari penelitian ini. Banyak hal menarik, Prof, yang bisa yang ingin saya membantu dari unit analisis yang saya yang saya teliti, dalam hal ini perusahaan di sektor perkebunan dan kehutanan. Dari hasil analisis deskriptif, ditemukan bahwa semua responden menjawab hampir sangat baik pelaksanaan dari praktek good corporate governance, implikasi, dan semua variabel yang saya teliti. Tetapi ketika saya melakukan wawancara dan observe langsung melakukan pengamatan melalui metode kualitatif, hal ini agak sedikit bertolak belakang, karena ternyata di lapangan nilai-nilai ini ada yang tidak terimplikasikan. Nah, ini memang kenyataan dengan teori sedikit gap yang bisa kita upayakan supaya gap ini tidak terlalu curam. Oleh karena itu, saya tergelitik untuk ikut berkontribusi di bidang akademik, memberikan rekomendasi-rekomendasi dari hasil analisis yang saya hasilkan ini, Prof. Lalu yang ketiga, mohon maaf, ini posisi ya, Prof. Posisi income yang saya dapati. Income dalam hal ini ketika ditanyakan kepada seseorang, itu nilainya relatif, mohon maaf, Prof. Sedikit tetap kurang. Banyak juga kurang. Jadi saya berpikir apapun yang diterima oleh seseorang itu relatif dan harus disyukuri. Yang terpenting adalah proses bagaimana kita bisa bertahan untuk hidup dan mengisi kekosongan atau keseharian ini untuk ibadah. Itu aja, Prof, mungkin. Posisinya 1, 2, 3. Posisi ya, Prof. Kan banyak orang yang kaya, cicilannya banyak gitu ya. Aduh. Posisi 1, 2, 3 gitu. Kalau 3 jadi murid saya nanti. Ya, saya 3 aja biar jadi murid Prof terus. Oke, terima kasih. Itulah Ya, hati-hatinya dalam kehidupan ya. Iya, Jangan iya. hidup di atas bayang-bayang gitu ya. Penghasilan yang Baik. belum jelas kita keluarkan. Itu yang menjadi bencana pada saat pandemi itu. Jadi Baik, kalau ada orang lulusan ekonomi, kesulitan keuangan, itu harus dicoret gelar ekonomi. Karena kita sudah belajar anggaran, belajar estimasi, dan sebagainya. Gelarnya Iya. harus dilepas. Jadi tidak hanya ilmu, how to know, how to be, tapi how to do-nya benar-benar dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau Baik. ada orang kesulitan ekonomi, dan dia sarjana ekonomi, harus dicabut gelarnya sama Pak Hari. Mangga Pak Hari, terima kasih. Ya, Prof, Baik, terima kasih Prof. Wahyudin. Oke, cukup filosofis sekali ya pertanyaannya. Terima kasih Prof. Oke, anggota promotor berikutnya adalah dipersilakan kepada Saudara Dr. Ida Farida, SE, MM, AKCA, selaku anggota tim promotor untuk mengajukan pertanyaan. Silakan. Baik, terima kasih Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi kepada Promovendus sudah maju lebih dari teman-temannya yang lain. Pertanyaan saya adalah, ketika hasil penelitian bahwa variabel implikasi kebijakan akuntansi aset biologis berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen pajak. Apa yang Saudara Profendus ketahui, jika dari tadi 328 perusahaan yang diteliti belum menerapkan kebijakan aset biologis berdasarkan PSAK 69, tapi masih menggunakan PSAK 16. Nah, ini dampak terhadap penyajian laporan keuangan atau manajemen pajak seperti apa? Satu itu. Yang kedua, apa kendala dari perusahaan tersebut belum bisa menerapkan kebijakan aset biologis sesuai PSAK 69? Kemudian pertanyaan yang ketiga, kondisi perusahaan perkebunan atau kehutanan ini memang ada beberapa permasalahan yang kondisi keuangannya menurun. Apa yang Saudara ketahui, Promovendus, apa langkah-langkah yang akan
dilakukan oleh seorang peneliti, apakah penurunan kinerja perusahaan perkebunan ini ada hubungannya dengan variabel-variabel yang Promovendus teliti. Itu saja, terima kasih, silakan. Baik, terima kasih Ibu Dr. Haja Ida Farida. Alhamdulillah, terima kasih atas bimbingannya Ibu. Yang pertama, saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Ibu adalah ketika hasil dari analisis akuntansi aset biologis berpengaruh tetapi arahnya adalah negatif terhadap manajemen pajak. Artinya, ketika perusahaan menerapkan kebijakan ini dengan benar ya, dengan baik, benar dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan sesuai dengan PSAK 69, ternyata semakin manajemen enggan untuk melakukan praktik manajemen pajak. Karena semakin baik implikasi dari kebijakan apapun sebetulnya. Dalam hal ini kebijakan akuntansi aset biologis, seperti air mengalir, flow. Sehingga pajak dengan sendirinya mau tidak mau harus dibayar. Karena akuntansi aset biologis melakukan pengukuran dengan fair value, di mana nilai wajar di sana sangat transparan, sangat menuntut akuntabilitas, lalu transparansi yang sangat tinggi. Nilai wajar itu sangat berbeda dengan historical cost. Sehingga praktik-praktik penghindaran pajak yang merupakan salah satu manajemen pajak itu agak sulit untuk dilakukan. Kemudian dilakukanlah perusahaan-perusahaan yang belum menerapkan PSAK 69 memang pada umumnya perusahaan masih mempelajari lebih dalam lagi isi dari PSAK 69 karena sebelumnya menggunakan PSAK 32. Nah, ketika melakukan suatu perubahan dari kebijakan, hal ini tidak sangat mudah karena banyak hal yang harus diurus. Dari sisi laporan keuangan dilakukanlah proses rekla dan ini selalu dilakukan oleh manajemen. Kendala-kendala sebelum digunakan PSAK 69 seperti kita ketahui bahwa sebelum diterapkannya PSAK 69 perusahaan khususnya sektor agriculture, subsektor kehutanan dan perkebunan mereka menggunakan PSAK 32 menghitung aset yang bertransformasi biologis tersebut ke dalam aset tetap. Nah, hal ini yang akan mempermudah manajemen untuk melakukan loophole sebetulnya. Berbagai regulasi yang kita ikuti dari IFRS pun mengharuskan bahwa kita memang harus transparan. Sehingga banyak kendala ketika kita akan menerapkan ini. Kendalanya dari manajemen perubahan. Komitmen pimpinan, itu yang sangat penting. Karena sebagus apapun regulasi, tetapi komitmen pimpinan dari masing-masing institusi tidak ada, hal ini tidak ada artinya. Lalu yang ketiga adalah langkah-langkah yang bisa dilakukan melihat kinerja keuangan. Memang kita bisa melihat semakin hari kinerja keuangan dari agriculture semakin menurun. Dan ini sangat memprihatinkan kita semua. Kinerja keuangan di sektor agriculture itu agak terkikis karena pertama adalah pertumbuhan manusia yang sangat luas dengan lahan-lahan kawasan yang ditekan untuk pertambangan, untuk perumahan. Nah, ini akan juga menimbulkan mempengaruhi kinerja keuangan dari sektor agriculture. Nah, di sini adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan karena saya dari sisi akademis terus kita berkolaborasi antara akademisi dalam hal ini perguruan tinggi dengan para industri yang kebetulan Menteri Nadiem melakukan regulasinya dengan Kampus Merdeka. Nah, mungkin Kampus Merdeka bisa menjadi salah satu cara supaya kita bisa mencari solusi bersama terhadap bangsa ini. Mungkin itu, Ibu. Cukup. Masih ada yang bertanyakan, Ibu Dr. Ida? Ya,
Satu lagi tuh terkait dengan kondisi perusahaan. Kondisi perusahaan perkebunan ini kan kinerjanya banyak yang menurun. Apakah ada hubungannya dengan variabel-variabel yang diteliti oleh Prof. Wahyudin? Ya, baik. Kinerja keuangan dalam hal ini yang saya teliti dari variabel independennya adalah implikasi kebijakan akuntansi aset biologis, lalu praktik good corporate governance, dan ukuran perusahaan. Dari ketiga variabel ini, ternyata setelah melalui hasil analisis dengan menggunakan Semlisrel, ternyata berpengaruh signifikan. Dan karena konteks yang saya teliti di sini adalah ketiga variabel, maka diupayakan langkah-langkah yang bisa menjadi trigger supaya kinerja keuangan bisa meningkat adalah dari ketiga variabel yang saya angkat ini, Ibu. Seperti praktek good corporate governance. Hal ini bisa kita ketahui dengan baiknya mekanisme dan prinsip yang bisa dilakukan di perusahaan, maka setidaknya kinerja keuangan insya Allah pasti akan meningkat. Kembali, komitmen pimpinan dalam hal ini menjadi kunci. SDM dalam hal ini pun akan menjadi kunci. Karena penerapan kebijakan akuntansi aset biologis sebaik apapun, tetapi SDM yang akan melakukan perhitungan, pengukuran, dan penyajiannya tidak taat azas, hal ini pun tidak akan bisa menjadi pemicu bagaimana kinerja keuangan akan meningkat. Oleh karena itu, karena di sini konteksnya saya mengambil biologi, akuntansi aset biologis, praktek good corporate governance, dan ukuran perusahaan. Mungkin itu, Ibu. Cukup, Pak Ketua Sidang. Terima kasih, Ibu Dr. Ida Farida. Baik, selanjutnya kita beralih kepada tim guru besar, sebagai representasi guru besar, yaitu kita serahkan kepada Saudari Profesor Dr. Hajah Nunui Nur Afiah, SEMS AKCA. Silakan untuk mengajukan pertanyaan, sanggahan, atau bantahan-bantahan. Ibu Prof. Dr. Hajah Nunui. Ibu Dr. Prof. Dr. Hajah Nunui, mungkin sedang KR dulu mungkin ya. Oke, kita belum lift dari breaking room tadi. Oh, nggak masuk lagi ya? Mungkin di. Oke, baik. Oh, ada. Silakan. Ya, terima kasih Pak Dr. Hari. Yang ingin saya tanyakan kepada Saudara Promovendus adalah ketika Saudara Promovendus itu membentuk model, di mana ada 3 variabel exogenous, kemudian terhadap variabel endogenusnya, dan Saudara Promovendus menempatkan 1 variabel intervening, ya. Nah, tolong jelaskan bagaimana kerangka berpikir Saudara, mana yang Saudara sebetulnya tempatkan sebagai intervening variabel tersebut, dan mengapa kerangka modelnya menjadi seperti itu. Silahkan. Baik, Ibu Prof. Nunui Nur Afiah, terima kasih atas pertanyaannya. Ketika model yang terjadi di 3 variabel, di mana variabel eksogen yang saya ambil adalah implikasi kebijakan akuntansi aset biologis, praktek good corporate governance, dan ukuran perusahaan. Di mana variabel endogennya adalah kinerja keuangan dan penghindaran dan manajemen pajak. Variabel intervening yang terjadi dalam hal ini adalah kinerja keuangan. Karena setelah melihat hubungan-hubungan yang terjadi di dalam model,
ternyata variabel intervening kinerja keuangan saya melihatnya dari pengaruh yang tidak langsung. Seperti terlihat di model, pengaruh akuntansi aset biologis ketika berhubungan dengan manajemen pajak bersifat negatif sebesar 10,93. Tetapi ketika melalui kinerja keuangan, di mana arahnya yang tadinya negatif 0,21, dengan melalui kinerja keuangan menjadi negatif 0,22. Artinya, ketika variabel akuntansi aset biologis mempengaruhi manajemen pajak, diperkuat ketika melalui kinerja keuangan, hal ini akan semakin mempengaruhi manajemen pajaknya. Lalu praktek good corporate governance. Nah, ini menarik. Ketika dianalisis praktek good corporate governance mempengaruhi manajemen pajak dengan arah 0,2. Nah, tetapi ketika melewati kinerja keuangan, justru di sini akan menurun sebesar 0,02. Sehingga hasilnya adalah 0,18. Interpretasi dari ini untuk ukuran perusahaan satu lagi, Ibu Prof. Ukuran perusahaan. Karena dari hasil analisis pengujian, ternyata ukuran perusahaan tidak mempengaruhi manajemen pajak. Ketika melalui kinerja keuangan pun, ini juga tidak mempengaruhi. Sehingga variabel kinerja keuangan menjadi variabel intervening. Itu Ibu Prof. Kemudian mungkin ya, oke. Satu lagi menyangkut dalil. Jadi dalil ini adalah mengenai insight daripada peneliti ya, mengenai apa korelasi hubungan yang sudah Anda teliti dengan bidang keilmuan yang nanti Anda akan sandang sebagai doktor gitu, sejenak nanti akan menjadi doktor, dan bagaimana kemudian insight Anda terhadap kontribusi terhadap pendidikan. Saya ingin menanyakan dalil Anda yang nomor 3 dan nomor 4, begitu. Apakah ini sudah cukup menggambarkan sifat heuristik ya dari suatu dalil, di mana statement ini harus dianggap sebagai suatu kebenaran dan kemudian dapat diperbincangkan sebagai diskusi ilmiah. Silahkan, Saudara Promovendes. Baik, Ibu. Terima kasih. Dalil yang nomor 3, saya membuat selalu berada pada posisi sunyi dalam keramaian dan ramai dalam kesunyian. Mungkin ketika saya melihat observasi langsung ke unit analisis, begitu banyak gap antara teori dengan implikasinya. Dalam hal ini saya menyimpulkan ketika suasana praktik dari apapun kebijakannya, banyak kepentingan di sana. Ego berbicara. Tetapi dalam hal ini, saya berangkat dari akademisi yang ditugaskan di Universitas Pakuan kesehariannya. Saya tidak boleh larut ke dalam hiruk-pikuk gap yang terjadi di praktek. Sehingga saya harus memposisikan diri bahwa saya tidak boleh masuk ke dalam arus yang deras itu. Lalu dalil yang keempat yang saya kemukakan, hidup hanya ada 2 pilihan, ya atau tidak. Kita tidak bisa abu-abu dalam memilih, seperti halnya siang dan malam. Ketika ada di maghrib, kita merasa kebingungan ketika ada di mana. Begitupun subuh. Adapun siang dan malam.
ataupun laki-laki dan perempuan. Kita tidak bisa ada di tengah-tengah. Sehingga harus ada integritas, harus ada keputusan yang jelas, ya atau tidak. Itu Ibu. Ya, terima kasih Pak Ketua Sidang. Cukup. Oke. Terima kasih Ibu Profesor Dr. Hajah Nunun selaku representasi guru besar. Kemudian selanjutnya kami persilahkan kepada Saudara Profesor Dr. Sri Mulyani AKCA selaku pembahas untuk mengajukan pertanyaan, sanggahan atau bantahan-bantahan. Dipersilakan Prof. Ya. Terima kasih Bapak Ketua Sidang, Bapak Dr. Hari Suharman. Pertama-tama Promopendus Ibu Retno, tentunya saya termasuk orang yang berbahagia ya, karena Ibu Retno ini ada sebagai bagian dari program kerjasama DIA dengan Universitas Pakuan yang kebetulan saat itu digagas oleh kami waktu pegang Kaprodi DIA. Dan Ibu Retno ini pecah telur ya, karena dari rombongan Pakuan ini Ibu Retno yang duluan ya. Setelah melalui perjuangan yang berdarah-darah ya, bimbingan ke sana kemari, kemudian ya melalui semua prosedur sebagai bagian dari mahasiswa DIA, saya ucapkan selamat. Akhirnya Bu Retno ada di tahapan ini. Kemudian selanjutnya terkait dengan sekarang ini adalah SPD dan Bu Retno harus mampu mempertahankan apa yang sudah ditulis. Ada dua hal yang ingin dikonfirmasi oleh Saudara Promopendus ya. Yang pertama, kita ketahui bahwa alat analisis yang digunakan oleh Ibu Retno itu adalah SEM analisis ya, yang mana kenapa kita menggunakan alasan SEM itu karena dengan menggunakan alat analisis structural equation modeling kita ingin melihat apakah ada hubungan langsung dan tidak langsung ya, tapi bisa sampai ke indikator ya yang kompleks dengan model-model yang kompleks. Nah, yang masih menjadi pertanyaan, coba kira-kira Saudara Retno, Saudara Promopendus, coba jelaskan bagaimana mampu menjelaskan hubungan langsung antara implementasi akuntansi untuk aset biologis dengan variabel endogens 2, yaitu manajemen pajak. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berbicara penelitian untuk disertasi tentunya menjadi berbeda dibandingkan penelitian S1 dan S2. Yang mana diharapkan penelitian disertasi itu akan menghasilkan sebuah kontribusi nyata. Biasanya dalam bentuk model. Setelah model itu di-running, keluar hasil. Nah, kira-kira apa yang bisa Saudara Retno sumbangkan ke dalam penelitian, khususnya berkontribusi terhadap Prodi DIA maupun Fakultas Ekonomi dan Unpad, model yang bisa dibanggakan, yang merupakan novelty-nya Bu Retno. Ya. Silahkan dua hal ini yang ingin dikonfirmasi. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Prof yang sudah banyak sekali membantu mengarahkan saya. Akuntansi aset biologis seperti yang terlihat di model, memang ini yang menjadi novelty dari penelitian saya. Di mana akuntansi aset biologis
baru diterapkan di Indonesia itu per 1 Januari 2018. Ini yang memprihatinkan kita seharusnya. Kita tertinggal jauh dari Malaysia. Malaysia melakukan dan mengimplementasikan IFRS dengan AIS 41-nya mengenai agriculture itu di tahun 2012 justru. Nah, Indonesia mungkin dalam hal ini bukan kelemahan, tetapi kita harus melihat sisi positif bahwa Indonesia harus berbangga dengan itu. Kenapa? Karena Indonesia memiliki kawasan hutan, lahan, pertanian, perkebunan, kehutanan yang begitu luas daripada Malaysia. Sehingga untuk menerapkan implikasi kebijakan akuntansi aset biologis ini harus sangat hati-hati. Dalam hal ini mungkin pemerintah juga dan para pemangku kepentingan tidak semerta-merta tidak melakukan regulasi ini secepat mungkin. Pasti banyak hal yang bisa dipertimbangkan. Namun melihat dari hasil analisis observasi dan diperkuat oleh teknik analisis menggunakan SEM-LISREL, ternyata akuntansi aset biologis memiliki pengaruh langsung itu sebesar negatif 0,21 Ibu. Artinya signifikan dan kuat untuk mempengaruhi manajemen pajak, tetapi berlawanan arah. Ini mengindikasikan bahwa ketika implikasi akuntansi aset biologis ini dilakukan, insya Allah Indonesia akan makmur. Karena manajemen pajak bisa dihindari oleh para pemakai laporan, oleh para pengelola laporan. Dalam hal ini manajemen di perusahaan-perusahaan. Sektor agriculture merupakan titik sentral di Indonesia karena kita sudah tahu semua bahwa Indonesia sangat kaya akan lahan. Nah, dalam hal ini mari kita berupaya keras untuk bisa menerapkan implikasi kebijakan akuntansi aset biologis ini semaksimal mungkin. Dari hulu sampai hilir, dari semua lini elemen. Ketika saya melakukan diperkuat, mohon maaf Ibu, dengan analytical hierarchy proses, ternyata para praktisi BUMN ataupun swasta ikut berperan aktif terhadap implementasi akuntansi aset biologis ini. Dan ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Harus bersama-sama kembali. Komitmen yang kuat dari pimpinan maupun elemen-elemen yang ada di bawah struktur organisasi tersebut harus ikut mendukung kebijakan ini. Mungkin itu Ibu. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang, cukup. Hari itu gimana sih? Sudah Pak, mangga. Terima kasih Pimpinan Sidang, sudah Terima cukup. kasih. Terima kasih Prof. Mohon maaf barusan tidak terdengar suaranya. Apa-apa. Oke. Baik, terima kasih kepada Prof. Dr. Sri Mulyani yang sudah mengajukan beberapa sanggahan dan pertanyaan. Kemudian selanjutnya adalah kepada Profesor Dr. Hajah Winwin Yadiati SEMS AKCA selaku pembahas untuk mengajukan pertanyaan, sanggahan atau bantahan-bantahan. Silakan waktunya. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Saudara Retno, saya ucapkan selamat ya. Akhirnya Anda bisa sampai pada kesempatan ujian terbuka. Pertanyaan saya cukup mendasar ya. Meskipun ada tadi berkaitan misalkan dengan pertanyaan Prof. Ida, tapi tidak apa-apa, saya tegaskan lagi, saya ingin memperoleh jawaban yang fundamental dari saudara. Standar akuntansi Indonesia itu mengharuskan agar akresi ya atau kenaikan nilai karena proses alamiah seperti pohon jati, ternak, ya, atau aset biologis itu harus diukur, dinilai dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Menurut pendapat saudara, ya,
bagaimana agar kita bisa mengukur atau menetapkan current value dari suatu aset biologis itu secara objektif. Karena kita tahu penggunaan current value itu memiliki kelemahan, ya, seperti ada unsur subjektivitasnya dan kurang verifiable. Nah, ini kira-kira bagaimana nih, ya? Lalu yang berikutnya, apakah dengan diungkapkannya aset biologis di dalam laporan keuangan, itu apakah laporan keuangan akan menjadi berkualitas? Apakah dengan makin berkualitasnya laporan keuangan, apakah otomatis akan meningkatkan kinerja keuangan? Ya. Kemudian yang berkaitan dengan masalah manajemen pajak. Kita tahu yang saudara gunakan dari manajemen pajak ini adalah tax evasion, yaitu penghindaran pajak. Coba dijelaskan bagaimana proses ya atau kaitan langsung dari implementasi kebijakan akuntansi biologis itu dengan penghindaran pajak, coba dijelaskan, dengan memanfaatkan loopholes atau celah-celah ya yang pada undang-undang yang berlaku di Indonesia. Yang terakhir, tadi kita tahu bahwa implementasi PSAK 69 atau penggunaan implementasi pengukuran aset biologis itu belum diterapkan secara optimal di Indonesia karena kurangnya komitmen dari pimpinan. Lalu bagaimana peran saudara untuk mensosialisasikan riset ini bahwa begitu pentingnya untuk implementasi PSAK 69 ini ya, khusus untuk perusahaan-perusahaan agriculture ini. Bagaimana? Itu saja. Baik, Ibu Prof, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang pertama. Ketika akuntansi aset biologis dilakukan dengan pengukuran fair value, hal ini menjadi polemik di peneliti-peneliti sebelumnya, terutama di luar, bahwa ketika diterapkannya IAS 41 Agriculture, ini pun masih melewati perdebatan. Ketika di Indonesia, khususnya di kehutanan dan perkebunan, di awal presentasi tadi, saya mengambil sampel data itu membedakan antara karakteristik di perkebunan kehutanan dengan peternakan maupun perikanan. Meskipun satu rumpun sektor agriculture, tetapi tetap ada sifat yang berbeda antara hewan dan tumbuhan. Meskipun sama-sama memiliki transformasi biologis. Ketika dianalisis lebih kecil lagi, yaitu sektor perkebunan dan kehutanan, ini pun masih menimbulkan kendala dan kesulitan. Karena kita lihat, untuk sifat dari kehutanan dan sifat dari tanaman di perkebunan, ini pun akan berbeda. Contoh untuk kehutanan. Kehutanan memiliki umur masa panen yang sangat berbeda jauh dengan perkebunan. Nah, tetapi hal ini diatur di dalam PSAK secara keseluruhan. Nah, ini pun setidaknya lebih mengundang lagi bagi para peneliti maupun praktisi untuk sama-sama mengelaborasi diri agar mendapat solusi bagaimana agar PSAK 69 ini bisa digeneralisasi. Karena masa panen dari masing-masing aset ini yang berbeda-beda. Dan kebijakan ini menimbulkan kendala. Ketika implementasi ini akan digaungkan, yang harus kita lihat lagi adalah sumber daya. Apakah sumber daya manusia yang ada di masing-masing institusi ini mampu untuk mengimplementasikan dari kebijakan itu?
Menurut saudara, kira-kira saudara sebagai seorang akuntan, kira-kira bagaimana untuk mengurangi unsur subjektivitas dari implementasi pengukuran current value khusus untuk kelapa sawit atau untuk agriculture ini, gimana saudara sebagai seorang akuntan? Baik, Ibu. Untuk menghindari unsur subjektivitas, dalam hal ini penilaian kembali ketika akhir periode, yaitu mengukur contoh tanaman sawit. Tanaman sawit di awal dengan tanaman sawit di akhir itu pasti akan berbeda nilai asetnya. Otomatis harus ada seseorang yang menilai. Karena bagian accounting itu hanya mencatat. Nah, tetapi dalam hal ini yang sangat menentukan adalah si pengukur itu. Ketika si pengukur itu menginformasikan data yang salah, kita accounting pun pasti akan salah. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang sangat harus kondusif antara si pencatat dalam hal ini bagian accounting dengan para pengukur di lapangan. Dalam hal ini, kita bisa lihat berdasarkan hasil observasi saya ke lapangan, ternyata yang mengukur di lahan-lahan itu, di petak-petak itu sangat terkendala. Nah, sementara bagian accounting itu kan di back office yang menerima laporan. Nah, ini bagaimana caranya supaya bisa berbarengan tanpa ada unsur subjektivitas. Oleh karena itu sudah diatur belum di PSAK 69-nya untuk penentuan current value-nya? Di PSAK 69 sudah Ibu. Di PSAK 69 sudah diatur, tetapi inilah implementasinya yang sulit. Karena pemahamannya. Gitu, Ibu. Lalu yang kedua, Ibu. Ketika akuntansi aset biologis di laporan keuangan, apakah ini memberikan kualitas laporan keuangan semakin meningkat? Sangat jelas. Ketika aset biologis terlihat di laporan keuangan yang sebelum ada PSAK 69 masih menggunakan PSAK 16, aset tetap masih bersatu. Tanaman belum dipilah-pilih mana yang berumur sekian sampai sekian. Ketika aset biologis diterapkan, di laporan keuangan nanti akan terlihat perumuran. Jadi mana consumable aset, mana yang bearer aset. Sehingga setelah dilakukan pengukuran di end of month, itu akan terlihat apakah akan terjadi penurunan atau peningkatan dari at cost. Ketika dinilai bahwa nilai perolehan lebih tinggi daripada nilai wajar, nah inilah mulai bermain komitmen pimpinan. Ketika subjektivitas masuk, mulai bermainlah manajemen pajak di situ. Oleh karena itu, kembali komitmen pimpinan sangat-sangat menentukan dalam hal ini, Ibu. Lalu yang nomor 3, dalam hal ini saya mengambil tax avoidance, bukan tax evasion, tetapi penghindaran pajak dengan menggunakan celah pajak atau loopholes. Loopholes menurut Undang-Undang Nomor 6 mengatur bahwa biaya-biaya apa saja yang boleh dikurangkan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Tetapi kita bisa melihat karakteristik dari masing-masing owner selalu ingin memperoleh gain yang sangat tinggi. Entah bagaimana caranya. Nah, dalam hal ini, ketika pihak manajemen ingin melakukan manajemen pajak, dan ini diperbolehkan selama loopholes ini tidak berlebihan. Saya memberikan contoh, misalnya di perkebunan, di kehutanan misalnya Ibu. Biaya untuk pemeliharaan tanaman. Nah, biaya pemeliharaan tanaman di PSAK 16 itu masuknya adalah ke dalam beban. Dan ini akan mengurangi laba. Tetapi menurut regulasi dari PSAK 69, ini harus dimasukkan ke dalam aset biologis. Nah, kembali pimpinan akan mengambil satu keputusan. Apakah akan tetap mengikuti compliance-nya dari PSAK 69 atau akan tetap bertahan dengan kepentingannya? Karena kita bisa lihat masa panen dari kayu itu sangat lama. Sementara masa pimpinan dari seseorang itu akan diukur. Sangat relatif cepat. Kemudian untuk pertanyaan nomor 4, bagaimana peran saya untuk mensosialisasikan PSAK 69 ini? Alhamdulillah berkat dukungan
bantuan dari para unit analisis untuk ikut juga ingin betul-betul mempraktekkan PSAK 69 ini secara total. Saya melakukan forum group discussion di beberapa tempat pada beberapa waktu yang lalu, bahwa dengan melakukan sosialisasi dari masing-masing institusi, dalam hal ini saya melakukan FGD dengan Perhutani. Perhutani dalam hal ini adalah sebagai contoh, bisa kita jadikan contoh perusahaan yang dengan gencarnya melakukan sosialisasi PSAK 69. Saya sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan juga oleh Asosiasi Persatuan Hutan Indonesia yang mengelaborasikan. Waktu itu saya bersama teman-teman di Universitas Indonesia ikut juga melakukan sosialisasi terhadap permen ini. Nah, ini tidak bisa dilakukan dalam satu kali, sehingga harus dilakukan beberapa kali, malah setiap mau closing. Jadi memang betul harus dilakukan kolaborasi yang sangat sering, sangat harus berkualitas untuk bisa betul-betul menerapkan regulasi ini, Ibu. Mungkin peran saya itu. Cukup, Bapak Pimpinan Sidang. Baik, terima kasih Prof. Haja Winduwinjadiati, SEMS AKCA yang sudah mengajukan pertanyaan dan sanggahan atau bantahan-bantahan. Selanjutnya dipersilakan kepada Dr. Haji Hari Suharman, SMA AKCA, CSRS, untuk mengajukan pertanyaan, sanggahan, atau bantahan-bantahan. Baik, Saudari Promovendus, Saudari Retno, Bu Retno, ya, alhamdulillah ya, sudah sampai pada tahap akhir ya, meskipun belum dinyatakan lulus ya, kayak gitu ya. Iya, Oke, ya. Nah, sebelum saya bertanya, kan ya ada beberapa hal yang cukup menarik ya, karena tema yang diusung yaitu mengenai variabel yang menurut saya adalah eye catching ya, itu karena itu apa, masalah aset biologis ya. Saya pikir aset biologis apa itu ya? Iya, iya. Ya, oke, rupanya tumbuhan dan hewan ya, saya pikir gitu ya. Iya, Pak. Oke. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah belum bertanya ya, belum bertanya. Bisa tolong langsung dijawab dulu kan ya. Kira-kira pengusaha itu suka pajak atau tidak ya? Pengusaha pada dasarnya nggak suka, Pak. Nggak suka pajak. Gimana dengan Promovendus? Saya harus suka, Pak. Harus suka. Harus suka. Harus suka ya. Kemudian yang dimaksud dengan manajemen pajak itu apa? Manajemen pajak adalah upaya yang dilakukan oleh para pengusaha tadi untuk bagaimana menekan biaya pajak ini supaya tidak terlalu dalam tanda kutip, mohon maaf besar, tetapi masih diperbolehkan oleh regulasi. Gitu, Pak. Iya, jadi pengusaha pada dasarnya tidak suka pajak dan manajemen pajak yang dilakukan adalah agar bisa membayar pajak relatif rendah, begitu ya? Iya. Oke, kalau begitu saya akan mengajukan 20 pertanyaan ya, berbeda dengan yang lain-lain ya. Masya Allah, Pak. Oh ya, tapi nolnya ketendang 1 ya. Oh iya, baik Pak. Oke, pertanyaan yang pertama adalah tadi disampaikan oleh Promovendus bahwa pengusaha tidak suka pajak, ya. Dan manajemen pajak itu merupakan upaya untuk menekan supaya pengusaha membayar pajak relatif rendah, kan ya. Nah, kemudian good governance juga menyatakan bahwa kita tidak lagi bicara kepada tarif, kan ya. Itu ada transparansi, accountability, responsibility, kan ya, independen dan fairness. Tetapi kita sekarang masuk ke dalam apa, fitrah, ya. Di samping yang 5 tadi disebutkan, tambah 1 lagi adalah honesty, yaitu kejujuran, ya. Nah, dari hasil pengujian Promovendus, semuanya adalah berpengaruh ya terhadap apa, manajemen pajak, kayak gitu kan ya. Nah,
Kemudian hasilnya mengatakan bahwa kan ya terdapat pengaruh yang negatif antara pengusaha kan ya dengan manajemen pajak. Ya, tadi Promovendus mengatakan bahwa pengusaha tidak suka atau relatif ya berupaya untuk menekan supaya membayar pajak relatif kecil. Nah, tetapi kenyataannya pengaruhnya negatif. Nah, itu bagaimana dengan statement Promovendus? Pertama itu kan ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua berkaitan dengan dalil. Dan ya, itu dalilnya menyatakan bahwa di sini yaitu apa nomor 6. Pengusaha itu bukan sekedar orang yang pintar, tetapi mereka pintar mencari orang pintar. Nah, itu maksudnya mencari dukun atau cari apa ya? Nah, jadi kenapa mencari orang pintar kan ya? Bukannya mencari orang yang betul-betul kan ya tadi yang jujur kan ya dan sebagainya kayak gitu. Dua pertanyaan saja yang ingin saya tanyakan kepada Promovendus, silakan. Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk prinsip dari praktek good corporate governance di samping tarif adalah honesty, di mana kejujuran adalah hal yang terpenting. Sehebat apapun sistem yang dilakukan oleh perangkat organ yang ada di suatu perusahaan, hal ini akan gugur ketika salah satu atau beberapa orang yang ada di dalamnya tidak melakukan transparansi yang baik. Dalam hal ini, jika terjadi, katakanlah penggelapan, ini akan runtuh. Akan terbukti bahwa temuan-temuan dari KPK di Indonesia akan semakin banyak. Nah, oleh karena itu, kejujuran adalah hal yang sangat penting. Sehingga dari awal pun, dari sekolah dini pun, kejujuran atau honesty ini sangat digaung-gaungkan. Seperti halnya si anak tidak boleh mencontek. Artinya, ketika prinsip ini dihujam di dada masing-masing insan, seyogianya ketika berpraktek di dunia kerja, hal ini harus sudah mendarah daging. Sehingga sistem apapun pasti akan terlaksana. Berangkat dari sana, para pengusaha pada prinsipnya selalu ingin mendapatkan laba setinggi-tingginya, Pak. Ketika diatur suatu regulasi yang mengharuskan si pengusaha tersebut memberikan sebagian rezekinya untuk diserahkan ke negara dalam hal ini, agak berpikir beberapa kali. Karena sifat dari para pengusaha ingin memperoleh laba setinggi-tingginya dan menekan biaya yang serendah-rendahnya. Nah, hal ini akan menimbulkan asimetri informasi. Padahal kewajiban dari warga negara yang baik adalah seperti anak kepada orang tua. Jadi istilahnya kalau pengusaha tidak membayar pajak seperti anak yang durhaka terhadap orang tua. Nah, kembali ke integritas dari masing-masing orang. Ketika hasil analisis bahwa yang berarah negatif, yaitu ditemukan di variabel eksogen akuntansi aset biologis. Untuk praktek good corporate governance berarahnya adalah positif. Artinya semakin bagus, artinya semakin mekanisme dari perangkat organ itu, maka akan mereka semakin konservatif terhadap pajaknya. Karena disinilah asimetri informasi dan teori agensi akan mulai ada di sana. Tetapi dalam hal ini yang sangat menarik adalah akuntansi aset biologis. Fitrahnya, ketika melihat alat ukur yang digunakan dengan menggunakan fair value, seharusnya fair value mengukur apa adanya. Pada saat sekarang, dengan yang 1 tahun lalu, umur satu tumbuhan itu akan berbeda. Nah, inilah yang dibutuhkan tingkat kompetensi dari si pengukur untuk betul-betul menerapkan fair value. Hasil analisis memperkuat ini.
bahwa pengaruh akuntansi aset biologis sebesar negatif 10,93. Semakin baik implementasinya, maka manajemen semakin enggan ternyata untuk melakukan celah-celah penghindaran pajak yang diatur di Undang-Undang Nomor 6 tadi, Bapak. Dan ini ternyata karena sifat pengusaha tadi yang enggan membayar pajak, tetapi ketika dihantam dengan regulasi bahwa harus menerapkan fair value, tidak bisa apa-apa. Karena ini dibutuhkan transparansi yang sangat tinggi. Mau tidak mau, kalau fair value, angka pasti akan keluar. Dan ini given. Tidak bisa diotak-atik untuk fair value. Tetapi kuncinya si penilai kembali. Nah, si penilai inilah yang akan dituntut untuk bisa amnesty. Dan ini nyambung dengan pertanyaan Bapak yang kedua. Pengusaha, di dalil saya, pengusaha bukan orang pintar, tetapi dalam hal ini pintar mencari orang pintar. Sebetulnya ini obrolan kecil saya dengan suami. Karena kebetulan suami juga di rumah, usaha juga, di samping bekerja. Dalam hal ini, saya banyak belajar dari suami saya. Ternyata untuk menjadi seorang pengusaha, itu tidak hanya cukup pintar, artinya banyak hal yang harus diurus oleh organ-organ di bawahnya. Nah, bidang-bidang di bawahnya harus dikelola oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya. Manusia mempunyai sifat sangat banyak kelemahan. Pastilah pengusaha banyak kelemahan. Oleh karena itu, pengusaha yang pintar dituntut untuk cerdas. Sehingga tidak bisa pengusaha itu bekerja sendiri, melakukan semua halnya sendiri, dan yang ada nanti dia akan berkutat di administratif yang sangat rigid. Sehingga bagaimana caranya seorang pengusaha sekaligus pemimpin memiliki organ-organ yang di bawahnya harus juga cerdas dan pintar. Itu Bapak. Oke, jadi kesimpulannya kalau terjadi hubungan negatif dengan manajemen pajak itu sinyal positif atau negatif? Itu sinyal positif, Bapak. Sinyal positif. Oke. Ya. Baik. Terima kasih dari Promovendus. Baik, Bapak, kalau begitu hadirin yang saya hormati, dengan selesainya pertanyaan dan bantahan dari para penguji, sidang saya sudah guna memberikan kesempatan kepada tim penguji untuk memberikan penilaian. Kami persilakan tim pembahas untuk memberikan penilaian di ruang rapat atau ruang break room. Saudara Promovendus serta para hadirin dipersilakan untuk istirahat terlebih dahulu. Dan terima kasih. Bisa dipindahkan ke break room. Sedang dipindahkan, Pak. Baik, terima kasih. Silakan Pak untuk join di break room, Pak. Belum ada
tanda break room ya. Coba cek di bawah sebelah kanan, Pak. Break room. Oke, terima kasih. Bedeng Cuki. Bu Ida Farida bisa join di break room. Di sebelah kiri, sebelah kanan bawah. Saya sudah join belum, Pak? Belum, Bu. Oh, jadi lift dulu ya? Nggak usah, Bu. Lift dulu. Bukan, langsung aja, Bu. Di kanan bawah ada join break room di situ, Bu. Join break room, tapi ini kok lift tulisannya ya? Oh, oke. Ini break Ya. breakout room. Ada breakout room, itu bukan? Ya. Oh, breakout room. Oke. Join breakout room. Oke. Oh, udah masuk. Baru belum masih OTW juga. Belum jeung Bu Sri. Nah, Bu Sri Mulyani dan masuk. Prof Sri, mohon maaf bisa join di break room-nya, Bu? Prof Nunuy bisa join. Mbak, Pak, Bu Sri, Pak, pang join tim, Pak. Telepon join gitu di breakout 2. Ayo nama mau komputer. Kan orang tadi pengawakan, Bray. Ini mah di universitas. Nah, beda. Ayo mau komputer mah. Kan orang mana rektor? Kerek di kantor. Kan orang mana rektor? Mau kompor. Ah, udah. Gila pohon gue. Ijazahna. Bu Sri euy kalau kah out angkat atuh cek kolektor. Tawaran asuransi. Mana mas 02 hiji mun secara diangkat. Remote deh ini. Suara dirinya Bre. Sampai mute. Dilimut gini. Dan harapan bagi dokter baru ini. Silakan Prof. Wahyudin. Terima kasih Pak Ketua. Sebelum saya memberikan pernyataan pesan, saya lihat di layar sahabat saya, Prof. Bibin. Prof. Bibin, halo. Kita ketemu di layar, Prof. Assalamualaikum. Prof. Jakarta ya. Alhamdulillah bisa ketemu di sini. Terima kasih, Prof. Dari tadi saya mendengarkan ada Prof. Nunuy di sini, Prof. Sri Mulyani, Pak Hari, Si Herman, alhamdulillah lah. Intinya saya mendengarkan saja, saya mengikuti Pak Hari. Ya, terima kasih Prof. Sudah lama nggak ketemu lagi kerja sama-sama ya. Terima kasih Pak Rektor. Suatu kehormatan Rektor bisa mengikuti acara apa? Dosennya yang sedang promosi S3. Jarang, Prof. Terima kasih Prof. Bibin. Oke, terima kasih. Sama-sama, Prof. Baik, kapan-kapan ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang dan seluruh tim pembahas. Kami mengucapkan terima kasih atas keputusan sidang promosi doktor hari ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada hadirin yang telah mengikuti sidang promosi doktor Saudara Retno Martanti Endah Lestari. Terutama hadirin apa?
tamu kehormatan kita Rektor Unpad yang menyaksikan saya lihat dari awal. Saudara Dr. Retno Martanti Enda Lestari, kami merasa gembira saudara telah dinyatakan lulus pada sidang promosi doktor ini. Gelarnya sangat memuaskan. Saudara nggak bisa cum laude karena hanya 2 skopusnya yang Q3 dua-duanya. Yang Q2-nya nggak jadi. Tapi itulah karena waktu yang mepet, saudara. Tapi saya bangga saudara dapat yudisium sangat memuaskan. Kami telah berusaha membimbing saudara dengan sebaik-baiknya sebatas kemampuan kami. Keberhasilan saudara hari ini merupakan bukti atas kesungguhan dan ketekunan saudara menempuh segala rintangan yang saudara hadapi. Salam juga sama suaminya yang sering mengantar ke Kerawang dengan setia. Saudara Dr. Retno Martanti Indah Lestari, kami bangga pada saudara, jadikanlah peristiwa ini merupakan sejarah terpenting dalam hidup saudara yang patut untuk dikenang. Kami berharap semoga peristiwa ini merupakan titik tolak keberhasilan saudara menempuh kehidupan selanjutnya. Kami mengucapkan selamat kepada saudara dan menyampaikan rasa bahagia kami kepada keluarga saudara. Sejak hari ini, berakhir sudah tugas kami membimbing saudara. Mudah-mudahan hubungan baik selama ini akan tetap terjalin selamanya. Kami sangat berharap saudara tetap menjaga integritas saudara sebagai alumnus Universitas Padjadjaran. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang dan seluruh anggota sidang yang terhormat. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Rektor, Ketua Senat Universitas Padjadjaran yang telah menunjuk dan mempercayai kami sebagai tim promotor, Saudara Dr. Retno Martanti Enda Lestari. Selanjutnya suaminya suruh manggil dokter terus setiap hari. Selama mungkin, selama saudara masih mimpi buruk, terburu-buru saya sudah lulus belum, supaya mimpinya tidak terbangun di setiap malam. Jadi suaminya suruh panggil dokter setiap hari mengingatkan. Kami tim promotor, Profesor Dr. Wahyudin Zarkasi sebagai ketua, Dr. Ida Farida sebagai anggota, dan teramat terima kasih pada almarhum Edi yang tidak sempat menyaksikan bimbingannya menjadi seorang dokter. Beliau juga almarhum juga sebagai anggota. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Tim Promotor. Baik, sebelum sidang saya tutup, saya persilahkan Dr. Retno Martanti Enda Lestari menyampaikan ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan berkenaan dengan telah selesainya studi saudara pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran, khususnya program studi Doktor Ilmu Akuntansi. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama-tama, sepatutnya penulis mengaturkan terima kasih teruntuk almarhum Bapak Haji Dr. Andes Slamet Sudarno dan almarhumah Mamah Hajah Minusita yang sudah membesarkan saya dengan penuh ketulusan dan kasih sayang. Pesan Bapak almarhum harus sekolah setinggi-tingginya karena itu investasi sampai akhirat. Serta doa-doa yang tiada henti dari Bapak Haji Deni Hendara dan Mamah Titi Siti Quraisyin yang selalu memberikan dukungan penuh serta doa kepada saya untuk menyelesaikan studi ini. Lalu sebelumnya mohon maaf kepada sidang yang terhormat, izinkan saya untuk mengajak para hadirin di sidang terhormat ini mengirimkan suratul Al-Fatihah kepada orang tua yang sudah saya anggap sebagai orang tua saya sendiri, yaitu almarhum Profesor Dr. Edi Mulyadi. Karena melalui jasa beliau, saya bisa di sekolah S2 dan juga S3.
Beliau yang selalu mendorong anak-anak didiknya untuk terus berintegritas sangat tinggi. Al-Fatihah. Amin ya Rabbal Alamin. Begitu pula peran suami tercinta yang merupakan jalan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi saya dalam menempuh program studi ini, Papa. Matur nuwun, Papa, udah meridhoi saya untuk keluar dari rumah ini, untuk mencari apapun yang harus dilakukan untuk menyelesaikan program studi ini, yaitu Haji Andri Hendrawan. Anak-anakku yang tercinta, yang ikut berjuang dalam meridhoi saya, meluangkan waktu dan perhatian yang kurang optimal untuk mereka, yaitu Muhammad Andra, Aura Syala, dan Muhammad Andre. Semoga kalian selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga keluarga besar, kakak-kakak, adik-adik, terima kasih, keponakan semuanya. Ucapan terima kasih terhormat kepada Profesor Dr. Rina Indiastuti sebagai Rektor Universitas Pajajaran, Bapak Dr. Haji Mehmet Sueb sebagai Kepala Departemen Akuntansi Universitas Pajajaran, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Profesor Yudi Aziz, lalu Profesor Ibu Dr. Sri Mulyani. Terima kasih banyak Ibu sebagai Ketua Prodi periode 2016 dan 2000 sampai dengan 2020 yang sekaligus sebagai oponen ahli yang telah banyak memberikan saya motivasi, arahan, bimbingan yang tidak kenal lelah. Terima kasih Ibu. Juga kepada Bapak Profesor Dr. Wahyudin Zarkasi sebagai Ketua Promotor, terima kasih hatur nuhun Bapak, terima kasih banyak mengarahkan ide-ide dalam menyelesaikan karya ini. Terima kasih juga kepada Ibu Dr. Haja Ida Farida yang telah membimbing dan memotivasi saya. Mohon maaf Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih saya sampaikan juga kepada Ibu Profesor Dr. Haja Winwin Yadiati, Bapak Dr. Hari Suharman sebagai oponen ahli, yang juga sebagai Ketua Program Studi Dia sekarang. Terima kasih Ibu dan Bapak. Terima kasih pula disampaikan pada Ibu Profesor Dr. Hajah Nunoy Nur Afiyah. Terima kasih Ibu, Ibu terus berjuang untuk mengingatkan saya tidak henti dalam menyelesaikan studi ini. Terima kasih kepada Bapak Citra Sukma Dilaga telah pula memberikan bimbingan, arahan, dan masukan. Dan teman-teman di program Doktor Ilmu Akuntansi, terima kasih. Seyogianya ucapan terima kasih tiada terhingga atas dukungan yang telah memberikan beasiswa kepada saya dalam menempuh studi ini. Semoga hal ini menjadi tabungan amal soleh, yaitu kepada Ketua Umum Yayasan Pakuan Siliwangi, Pembina Universitas Pakuan, Bapak Haji Subandi Almarsudi, beserta jajarannya. Bapak Rektor dalam hal ini, hatur nuhun pisan, Bapak Profesor Dr. Haji Bibin Rumini, beserta Wakil Rektor, terima kasih banyak Bapak-Bapak. Lalu Bapak Dr. Hendro Sasongko, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan. Terima kasih Bapak. Guru Besar Universitas Pakuan, Profesor Hari Gursida, Profesor Yohanes Indrayono, Pak Ketut, dan semua struktural Fakultas Ekonomi yang mendorong serta memotivasi saya dalam menyelesaikan studi ini, serta seluruh karyawan dan dosen Fakultas Ekonomi. Terima kasih juga disampaikan kepada pihak-pihak perusahaan agriculture yang sangat membantu saya dalam berproses, Bapak Dr. Cipta, Bapak Darmoko, Bapak Ian, Pak Asep Dedi, Bapak Iwan, dan masih banyak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk Akantan 2016-2. Seperjuangan, ayo tetap semangat. Kita pasti bisa insya Allah. Pada akhirnya hanya satu kata yang terucap. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami juga mengapresiasi kepada para tamu undangan SPD atas nama Retno Martanti Endah Lestari. Dalam hal ini adalah kepada Rektor Unpad Bogor, Profesor Dr. Haji Bibin Rubini, MPD. Dua adalah Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unpad, Dr. Eka Suhardi, MSI.
Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kemitraan Unpad, Profesor Dr. Insinyur Haji Didik Noto Sujono MSc, Wakil Rektor Bidang SDM dan Keuangan Unpad, Dr. Hari Muharam SEMM, Dekan Fakultas Ekonomi Unpad, Dr. Hendro Sasongko AKMM CA, Wakil Dekan Bidang Akademik FE Unpad, Dr. Haidir MM, Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan FE Unpad, Dr. Yuwari Farnadia MSc. Juga kami apresiasi dan terima kasih kepada Guru Besar FE Unpad, Profesor Dr. Yohanes Indrayono AKMM CA, dan Profesor Dr. Haji Hari Mursida MM SEAK yang telah berkenan menyaksikan pelaksanaan sidang promosi doktor atas nama Retno Martanti Endah Lestari. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terima kasih pada tim promotor dan tim pembahas serta hadirin sekalian, sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Kami persilakan Saudara Dr. Retno Martanti Endah Lestari didampingi keluarga berdiri di depan ya, untuk menerima ucapan selamat dari para hadirin baik secara offline maupun secara online. Ya. Ini selalu saya, Bapak. Terima kasih, semoga sukses dan juga keluarga. Andre mana Andre? Andre ini Andre. Oke. Mungkin ucapan selamat dapat terlebih dahulu disampaikan oleh Ketua Promotor secara berturut-turut sampai kepada penelaah. Silakan, Prof. Wahyudin. Selamat, Retno. Terima kasih. Selamat. Terima kasih. Andre, terima kasih. Silakan, Ibu Dr. Ida Farida. Selamat Bu Retno, Dr. Retno, semoga sukses selalu dan bisa mengamalkan ilmunya. Oke, lanjut. Terima kasih. Selanjutnya presentasi Guru Besar Profesor Dr. Hajah Nunoy Nurafiah. Ya, selamat kepada Ibu Retno dan keluarga. Semoga bermanfaat bagi pendidikan yang lebih baik. Barakallah. Amin. Terima kasih. Selanjutnya Profesor Dr. Hajah Sri Mulyani SEMSI CAAK. Silakan, Prof. Terima kasih Ibu Retno. Sekali lagi ya, bersinergi untuk negeri, untuk Unpad, dan untuk kita semua. Barokallah. Barokallah Ibu, terima kasih. Selanjutnya Profesor Dr. Hajah Winwin Yadiati SEMSI AKCA. Silakan, Prof. Selamat Bu Retno, semoga berkah ilmunya, selamat kepada keluarga dan anak-anak. Terima kasih Ibu. Dan terakhir mungkin ucapan selamat dari saya pribadi ya. Semoga sukses selalu. Oke. Dan apa yang sudah diraih itu memberikan barokah dan senantiasa dilindungi oleh Allah SWT. Jangan lupa dengan alma mater dan senantiasa jaga baik nama baik semua. Ya, Demikian sidang promosi doktor atas nama Retno Martanti Endah Lestari sudah selesai. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angga, mohon pamit ya. Mohon pamit semua ya. Selamat Retno. Ya, sama-sama. Terima kasih Ibu. Terima kasih Retno, semuanya. selamat dokter baru. Oke, terima kasih Prof. Dr. Pak Didin. Terima kasih banyak Pak Rektor. Sama-sama, Pak Hari, terima kasih, Prof. Nunoy, Prof. Sri Mulyani, Bu Ida, Prof. Nasri. Saya ingat dulu waktu permulaan kerjasama itu dengan Profesor Sri Mulyani dengan Bu Ida, terakhir Bu Ida. Alhamdulillah ini semuanya memberikan support kepada Pakuan, karena di Pakuan ini juga alumni-alumni Unpad lah di ekonominya terutama. Terima kasih, Pak Hari. Terima kasih. Terima kasih Prof. Didin. Ya, makasih Bu Ida. Prof. Nunoy, terima kasih. Hari turun. Kangen nggak ketemuan? Ya, ini dilarang ketemu kita. Iya, Ketemu Maya aja. Ketemu Maya. Pak Hari, terima kasih Pak Hari. Sama-sama, makasih Prof.
Sampai ketemu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jarkasi, makasih. Makasih, Prof. Bu Eno, selamat Bu Eno. Iya Bapak, iya terima kasih Bapak udah ada Ya, di sini. sama-sama. Hatur nuhun bisa. Sami-sami, mangga. Bapak. Berikutnya lihat cepat maju. Ya, benar. Selamat Iya, Pak Ian. Ini Pak Ian tuh. Sudah pecah telur kata Bu Sri Mulyani tadi, Profesor Sri Iya, udah Mulyani. pecah telur nih. Ya, menyusul. Iya, Amin. Ian, Asep. Selamat Bu Retno. Atur nuhun semuanya, atur nuhun. Semoga berkah semua. Ada berapa orang ya Bu Ida? Ada 6 ya? Ada 6. 6 ini. Ini Iya. Pak Hari memecahkan telur itu. Telurnya udah dikirim sama ya Profesor Sri Mulyani, kemudian dipecahkan sama Pak Hari. Alhamdulillah. Baik, makasih Pak. Saya tinggal dulu Pak. Enggak, yuk. Izin live Pak Hari. Pak Hari aduh nuhun. Lihat. Ayo lihat maju lihat. Iya Ibu Ida. Amin. Ini Insyaallah. Asep kemana nih? Asep belum juga nih. Ya, Kang Asep muncul Insya Allah, tuh. Bu. Siap, insya Allah, Pak Hari. Punten. Kangen, Kai. Yang Bapak. Ya, kangen ke Pak Hari, ke Bu Ida. Punten, insya Allah, Ibu. Ibu pamit ya. Bapak, Ibu. Pamit ya. Saya juga pamit ya. Waalaikumsalam.